Satu, dua, tiga, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang lagi viral juga, yang lagi hot, yang banyak beredar di seluruh sosial media terkait pernyataan Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ya, cucu palsu dari Kalbah Alawi, di mana dalam pernyataannya menyebut bahwa pesantren, ya, yang ada di Madura itu terlibat terkait tentang narkotika. Tanpa ada angin, tanpa ada diksi terkait tentang dugaan, kata-kata yang sifatnya dugaan, tapi langsung merujuk kepada pesantren dan Kiai NU, terutama yang di Madura. Kalau misalkan ada oknum, ya, orang bicara menuduh sesuatu yang besar, apalagi menyentuh institusi besar, tapi tanpa menyebut data, tanpa menyebut nama, tanpa menyebut kasus juga, nah itu artinya berani atau memang justru berbahaya. Karena memang pola-pola yang dilakukan oleh tuduhan-tuduhan oleh kaum-kaum Ba'alawi ini ya hanya retorika saja, tanpa ada landasan bukti dan data. Kebanyakan yang mereka lakukan itu adalah hanya menuduh, ya, kemudian merangkai sebuah narasi sedemikian rupa, menggunakan diksi yang ilmiah, kata-kata yang bagus, tapi tanpa memberikan satu bukti apapun. Dan berita itu beredar juga, ya, di beberapa media nasional, bahkan di Detik News, ya, itu Habib Abu Bakar menitikan air mata, minta maaf ke ulama Madura. Cuma permintaan maafnya apakah tulus atau tidak, ya publik yang bisa menilainya. Karena yang jelas permohonan minta maaf pun itu membaca dari teks yang ada di handphonenya. Dan ini membuat netizen-netizen berbuka suara terkait pernyataan yang sangat menghina pesantren dan Kiai NU tanpa memberikan sebuah bukti apapun terkait tentang tuduhannya. Dan pertanyaannya yang menyeret ulama, pesantren, bahkan Kiai NU, ini yang menjadi titik poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan ini sangat sensitif gitu ya. Nah, kita ke Gus Haikal terlebih dahulu terkait tentang masalah besar dalam satu ucapan Abu Bakar Al-Habsyi di dalam pernyataannya yang dia sebut kata-katanya, saya kaget, kemudian coba cek saja, ada cuan, ada suatu perasaan, saya khawatir dalam pernyataannya. Ya, kalau terdengar sih biasa saja gitu kan, tapi kalau kita bongkar, ini bukan sebuah kalimat biasa, itu tuduhan tanpa ada sebuah pembuktian, baik kombinasi daripada emosi, asumsi, dan insinuasi gitu kan. Nah, kalau memang benar ada keterlibatan, itu pasti akan memberikan sebuah bukti. Nah, dalam kasus ini, Gus Haikal, bagaimana dalam sisi hukum untuk menanggapinya? Apakah ini bisa disebut melanggar hukum atau memang seperti apanya? Karena memang tuduhan-tuduhan itu yang banyak menjadikan perhatian publik, ya, beberapa hari ini terkait tentang pernyataan yang kontroversi. Nah, monggo silakan Gus Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Mas Charlie, Pak Yai Ubedillah, Samuji, alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa kembali lama nggak podcast sama Pak Yai ini, bermanfaat ya, yang kita sampaikan, dan pada para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semuanya, semoga Allah memberi petunjuk yang terbaik untuk apa-apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan khususnya bagi warga Nahdien, NU, ya, pada umumnya ya, bangsa Indonesia ya. Nah, kasus yang akhir-akhir ini
sedang ramai dibicarakan ya. Ya, ini juga tampaknya sudah menjadi konsumsi berita nasional. Ya. Detik menayangkan liputan 6 beberapa media-media baik kecil maupun besar, karena memang sesuatu yang diungkapkan dalam sidang resmi DPR, ya, lembaga legislatif, yang itu tentunya menjadi sorotan berbagai pihak, gitu. Karena yang dalam ranah politik bisa jadi ada motif, dan karena mau dilihat di berbagai aspek yang berbicara itu tokoh politik, gitu. Abu Bakar Al-Habsyi itu dari fraksi PKS, di berbagai aspek dia mengatakan bahwa itu tokoh politik. Ada di situ keterlibatan kiai dan pesantren di Madura tentang narkoba gitu, dan narkotika. Saya kaget, Pak Ulama sudah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika. Coba cek benar tidak, contoh di Madura dan sebagainya. Nah, dia bertanya gitu kan, ini pakai kalimat pertanyaan, tapi menyebut spesifik ulama pesantren dan lokasinya di Madura gitu. Tentunya hal ini menyinggung sekali gitu bagi warga Madura, pada khususnya kaum Nahdliyin di sana, karena term pesantren, term ulama itu term yang itu bagi kalangan Nahdliyin itu institusi yang dihormati kan begitu. Kalau misalnya ada ulama atau pesantren terlibat narkoba dengan tujuan cuan, ya itu bukan ulama, gitu. Bukan kiai, itu kriminal. Jadi jangan sebut ulama, jangan sebut institusi pesantren. Kalau ada institusi pesantren atau ulama yang terlibat dalam bisnis narkotika, ya itu bukan ulama, bukan pesantren. Itu aja, mereka kriminal. Kan harusnya patut berhati-hati dalam menggunakan term-term itu kan, itu dalam diksi-diksinya itu. Nah, ini tadi seperti yang sudah disampaikan, ditanyakan oleh Mas Charlie, bagaimana mengenai aspek hukumnya kan gitu, karena tentu saja ini berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Di situ juga ada mungkin bisa jadi unsur pidana, perdata, unsur fitnah kan gitu. Cuma karena ini disampaikan dalam sidang resmi ya di DPR dan berhubungan dengan tugas-tugas legislatif, ini memang ada di situ hak imunitas ya dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 itu mengenai hak imunitas di undang-undang yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau disingkat Undang-Undang MD3, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Itu mengatur MPR, DPD, DPR gitu. Itu memang di situ tercantum hak imunitas, artinya ada kekebalan gitu, ada hak istimewa yang diberikan oleh konstitusi, oleh negara kepada anggota legislatif untuk menjamin kebebasan berbicara, untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Jadi dalam konteks, dalam tanda kutip, tuduhan narkoba oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini ya otomatis dalam ranah imunitas ini, hak imunitas ini. Sehingga konsekuensinya apa? Ya, secara pidana dan perdata dia tidak bisa masuk ke ranah itu karena ada pasal ini. Jadi lebih detail di pasal 224 ayat 1 dan 2 ya di Undang-Undang
MD 3 tadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, ayat 1, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR maupun di luar DPR, di luar rapat DPR, yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang tugas DPR. Jelas ya. Artinya kalau dari pasal ini dan ada pasal imunitas, berarti ya yang namanya politikus sudah membaca pasal ini artinya. Artinya ketika dia melontarkan statement itu dalam tanda kutip untuk menyerang pesantren, itu dia dengan imunitas ini punya kekebalan, tidak bisa untuk secara pidana perdata itu diproses. Artinya ya beliau tahu betul, memanfaatkan betul pasal imunitas ini gitu. Kemudian ayat kedua, kekebalan sikap dan tindakan. Anggota DPR juga tidak dapat dituntut karena sikap, tindakan atau kegiatan di dalam rapat maupun luar rapat yang semata-mata dilakukan karena hak dan kewenangan konstitusional mereka. Ini juga mengenai sikapnya yang berkaitan dengan rapat atau di luar yang secara hak dan konstitusi itu memang dilindungi ya, tetap punya imunitas tadi. Jadi yang bisa dalam ranah hukum apa? Akhirnya lewat lembaga yang namanya dalam lembaga legislatif itu Mahkamah Kehormatan Dewan ya, atau disingkat MKD. Jadi ada yang dalam berita mungkin 1 hari yang lalu ya, itu lewat lembaga Majelis Kehormatan Dewan ini dipanggil kan untuk diperiksa ya oleh MKD. Tapi yang saya ketahui atau yang beredar, yang saya baca itu MKD baru proses pemeriksaan, belum ada putusan mengenai sanksinya apa. Karena mungkin baru tahap awal untuk mengumpulkan motif, bukti dan sebagainya. Kalau sanksi ya bisa teguran sampai pada pemecatan. Karena mungkin ini dilakukan baru pertama kali ya bisa jadi cuma teguran gitu kan. Tapi kalau bagi kita ya tentunya ini kita pengen proses yang seadil-adilnya, artinya ya, gimana ya? Karena ini menyangkut hati orang banyak gitu. Bahwa dunia ulama dan pesantren itu sangat diserang sekali dengan statement itu. Jadi sesuatu yang disampaikan di volume resmi dan di situ ada hak imunitas, ada kekebalan. Artinya apa? Saya menjadi mencurigai bahwa ini memang sudah dipikirkan untuk statement itu keluar. Gitu. Keluar karena dengan statement itu tidak akan berdampak apa-apa bagi seorang anggota dewan karena ada berproses di situ. Ya, jadi kalau misalnya nanti Dewan Etis MKD itu memutuskan, ya saya harap yang seadil-adilnya dan tidak hanya teguran atau mungkin ada beberapa netizen atau beberapa pendapat yang mengusulkan untuk sanksi adat gitu kan. Ya itu bisa dilakukan lah gitu. Untuk datang langsung untuk minta maaf. Kemarin juga kan Trans 7 datang ke Lirboyo kan gitu. Jadi Habib Abu Bakar itu kan sejak 2004 jadi anggota dewan, pernah jadi wasekjen PKS, sekarang sekjen malah gitu. Artinya beliau ini orang yang tahu betul dalam berproses, dalam berpolitik gitu, dan tentunya paham terhadap akibat dari apa yang beliau ucapkan gitu. Jadi kita merasa prihatin jika hal ini tidak diproses ya, dibiarkan misalnya. Tapi saya cukup menghargai dari Majelis Kehormatan Dewan tadi cepat untuk memproses ya, cepat untuk memeriksa gitu. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana gitu. Apakah cuma sekedar teguran gitu.
Karena efek psikologisnya bagi khususnya kaum Nahdliyin, terkhusus lagi yang di Madura, ini sangat dirugikan sekali. Marwah pesantren sangat dirugikan sekali. Masyarakat itu kan, stigma itu kan gampang muncul. Apakah ini memang sengaja? Ini baru tahun berapa sih ini, 2026, 2029 masih lama gitu. Sudah mulai peluru-peluru itu diluncurkan, itu ada apa gitu kan. Ya, jadi kita juga bertanya-tanya gitu, kenapa berkali-kali dunia pesantren itu mendapat serangan-serangan yang sepertinya terlihat polanya itu sistematis gitu, dari mulai serangan Trans 7 yang marwah pesantren itu dijatuhkan dengan dicap sebagai feodal, dicap sebagai perbudakan spiritual dan sebagainya. Stigma-stigma itu dikeluarkan gitu loh. Dan serangan artinya dalam tanda kutip ya ke institusi, kita melihat pola-pola, walaupun itu aktornya berbeda-beda ya, tapi itu masih dalam satu circle gitu. Kalau dilihat-lihat di circle Trans 7 di situ juga ada Pak Alawinya, di circle misalnya juga kemarin ada friksi di tubuh PBNU mengenai Kubu Sultan dan Kubu Kramat. Di Kubu Sultannya juga ada friksi mereka. Sekarang juga ke ranah ke politik, ya, artinya bergeser ke politik gitu. Jadi ada hal-hal yang patut kita waspadai dalam pola-pola ini tentunya, karena memang sesuatu yang kejadian yang secara bertubi-tubi dan berpola itu indikasinya ya sesuatu yang terjadi, ada aktor-aktor yang secara sistematis itu memang pengen marwah dunia pesantren, marwah kiai itu untuk jatuh gitu. Saya tidak ingin anggota legislatif yang seharusnya itu menjadi bagian daripada pilar kebangsaan kita ikut menyerang dunia pesantren kan gitu. Dan harusnya ini PBNU bersuara gitu, harus tegas gitu. Dan perwakilan dari Nahdliyin secara politis itu kan PKB gitu, juga bersuara gitu. Minimal teguran lah gitu, agar lebih bijak lagi, lebih secara penilaian itu tidak sembrono, berbasis data. Memang yang dilakukan itu dalam lingkup yang resmi, rapat dan sebagainya. Itu jadinya faktor yang menambah dugaan itu suatu kesengajaan itu jadi kuat sekali. Karena dilakukan di forum yang itu kekebalan imunitasnya itu ada. Gitu. Artinya ketika dia berlindung di balik jubah lembaga legislatif, lembaga DPR itu, jubah Pak Alawi, cucu Nabi, itu yang dikenal keramatnya itu ditakuti oleh bumi kan gitu, dengan darah sucinya itu, ditambah jubah imunitas anggota legislatif, seolah-olah tidak tersentuh semua. Jadi orang kemarin siapa Segaf itu yang menghina Mbak Hasyim Asyari aja tidak apa-apa ya. PBNU juga diam gitu. Apalagi ditambah dengan luka ini gitu. Jadi kaum Nahdliyin itu ya sebenarnya patut marah gitu. Tapi kan kita itu kan bisa dikatakan banyak mengalah lah gitu. Dalam arti kita lebih menjunjung tinggi sikap persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi sikap toleransi dan sebagainya. Tapi karena ini menjadi pola yang secara terus-menerus, secara ini ya kita patut waspada, karena memang tonggak daripada pilar daripada bangsa ini dunia pesantren.
baik pilar negara maupun pilar akhlak kan, pilar pendidikan. Dan spesifik yang disebutkan Madura, apakah Madura itu dipandang basis KNU-nya itu terlalu kuat, akhirnya harus diserang dengan narkoba, dengan stigma itu atau gimana kan. Jadi ya kita banyak kecurigaan gitu. Ya, tapi saya tetap menghargai ya sikap daripada Habib Abu Bakar untuk meminta maaf di depan publik untuk sikapnya di dalam rapat-rapat itu. Dan semoga tidak terulang lagi. Mungkin begitu dulu Mas Charlie. Dan Mas Arya kemana ini? Monggo Mas Pak Yai kalau mau menanggapi dengan Mas Charlie-nya tenggelam. Oke, sambil nunggu Mas Charlie, Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Charlie dan para penonton setia Papa Zahra Insight. Sambil nunggu Mas Charlie, saya ingin merespon dari apa yang disampaikan Gus Haikal sebelum saya menyampaikan materi yang memang sudah saya desain. Oh, monggo Mas Charlie, monggo. Ya, saya itu apa namanya kelempar ini. Jadinya bentar. Saya kembalikan ke Mas Charlie. Tadi saya sudah selesai. Baik Gus, yang saya lihat ya, ini pola-pola narasi yang hanya menuduh saja tanpa bukti itu memang konsisten di kalangan mereka gitu Pak Gai. Ini kita ke Twitter untuk lebih mendalam lagi menganalisis apakah ini memang sudah kebiasaan yang kan Baui lakukan, kemudian tanpa penyaringan, tanpa ada pembuktian apapun, terus hanya asal untuk dilempar ke publik dan publik bereaksi. Nah itu seperti apa Pak Gai untuk bisa menanggapi daripada pernyataan Habib Abu Bakar Habsyi? Monggo Pak Gai. Oke, terima kasih Mas Charlie. Tadi takdim saya sudah saya paparkan di awal. Sebelum saya menyampaikan pemetaan yang sudah saya rencanakan di podcast ini, Mas, saya ingin merespon spontan saja dulu untuk mengawali. Fakta Mas Charlie, Gus Haikal, tidak ada yang berani mencaci pesantren secara institusi dan kiai pesantren. Yang saya lihat di perkembangan sosial media ini dengan menggunakan media yang ada itu tidak ada selain dari kalangan Baui yang saya saksikan, Mas. Organisasi-organisasi lain baik-baik saja dengan kiai dan pesantren, bahkan cenderung saling mensupport sesama masyarakat Indonesia, sesama satu kultur kebudayaan. Tetapi anehnya yang notabene para Habib ini diposisikan dalam tanda kutip lebih baiklah di lingkungan warga Nahdliyin, justru dari kalangan Habib pula yang agak reseh sebagaimana yang kita saksikan di sosial media. Sekali lagi, sebagaimana yang kita saksikan di sosial media, mulai dari Faisal, mulai dari Abu Bakar Al-Habsyi yang barusan tidak main-main memetakan pesantren sebagai
institusi yang terlibat dalam jaringan narkotika. Oh, ini serem sekali ini. Serem sekali ini. Kemudian dulu saya ingat Taufik Segaf, bagaimana ungkapan-ungkapan yang dia sebutkan untuk kiai-kiai yang dekat dengan pemerintah dengan nama-nama hewan. Oh, itu juga gak kalah seremnya itu, yang notabene sebagai ketua Robito, Rizik Syihab yang luar biasa begitu, Bahar Smith yang secara langsung di organisasi Jatman yang sekarang menjadi Jatma misalnya, dan telah dilakukan oleh Habib Ba'alwi itu hanya di NU. Mereka nggak memperlakukan itu di organisasi selain NU, baik di Muhammadiyah, di Al-Irsyad, di organisasi-organisasi lain. Bahkan saya tidak pernah mendengar Habib mencaci Habib maupun organisasinya Robito. Mereka betul-betul memahami lawan dan kawan, sehingga mereka nggak akan melakukan itu di lingkungan internal Robito dan di kalangan habaib. Tapi betul-betul mereka lakukan di kalangan warga atau kiai-kiai NU atau bahkan institusi yang notabene menjadi fondasi Nahdlatul Ulama, yaitu pesantren. Itu betul-betul menjadi sasaran di kalangan Habib Ba'alwi sebagaimana yang terpublish di sosial media yang kita saksikan bersama. Ini, tetapi anehnya ada dari kalangan Nahdien atau pesantren, kiai, santri yang justru belum memahami fenomena yang betul-betul sebenarnya sangat mudah kita simpulkan. Tiga tema penting di kalangan Habib Ba'alwi itu yang muncul di tengah-tengah mereka, kalau nggak terkait dengan nasab, terkait dengan wacana sosial politik yang mengarah pada kehendak kuasa dan mengarah pada sistem kekuasaan yang kesemuanya itu telah mereka mulai dalam analisis saya pada wilayah budaya yang notabene budaya di tengah tradisi pesantren dan Nahdlatul Ulama, dan itu berulang-ulang selain pada gerakan-gerakan masif yang langsung berbenturan dengan negara. Contohnya Abdul Qadir Al-Habsyi yang notabene mengebom Borobudur, mereka yang menjadi inisiator Partai Komunis Indonesia misalnya, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya masyarakat pribumi yang menjadi korban. Masyarakat pribumi yang notabene berada dalam lingkungan warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat pesantren, yang justru notabene istilah Gusmus itu nggak ada yang nyucup mereka itu selain orang-orang NU, katakan begitu. Yang notabene masyarakat yang nyucup mereka justru menjadi objek objek uji coba melakukan kekerasan-kekerasan verbal dengan cacian, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak bagus yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dari kalangan Ba'alwi yang tersebar di sosial media. Saya katakan tersebar di sosial media yang kita saksikan bersama, dan jejak digitalnya itu bisa disaksikan semuanya. Baik, ada dua pertanyaan penting untuk mengawali. Tadi mukadimah, Mas. Untuk mengawali pemaparan saya, pertanyaan pertama adalah bagaimana sebuah fitnah dibangun, disebarkan oleh Abu Bakar Al-Habsyi. Karena memang temanya baru Abu Bakar Al-Habsyi, tentu Habib-Habib yang lain bisa dianalogkan dalam konteks Abu Bakar Al-Habsyi ini. Meskipun sebagai seorang wakil rakyat yang punya kekebalan, katakan begitu, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Haikal tadi, tapi paling tidak dia mewarnai sebagai sosok yang menggunakan marga Al-Habsyi
dan itu adalah identitas Habib. Dan lebih umum adalah representasi atau penanda dari Ba'alwi. Terlepas Abu Bakar Al-Habsyi itu tidak mewakili seluruh Ba'alwi, tapi paling tidak dia membawa citra Ba'alwi. Sekali lagi, saya membahas Abu Bakar Al-Habsyi ini tidak dalam konteks keseluruhan Ba'alwi, tetapi setidaknya kehadiran Abu Bakar Al-Habsyi itu menandai dan bahkan membawa citra Ba'alwi di lingkungan masyarakat Nusantara yang notabene sekarang ini baru mengingatkan mereka melalui tes SKIMAT, melalui tes DNA, kajian filologi, bahwa mereka itu inkitab, nasabnya tidak tersambung ke Nabi Mustafa Muhammad SAW. Notabene masyarakat baru mengkritisi mereka dalam diskursus Ba'alwi, dan notabene beberapa kiai mati-matian membela nasab Habib seperti Ismail Khalili, juga seperti Nusron Wahid, dengan semangatnya membela Ba'alwi. Tetapi apa balasannya? Balasannya muncul sosok-sosok seperti Abu Bakar Al-Habsyi ini. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Ismail Khalili menyaksikan Abu Bakar Al-Habsyi ini. Apakah masih mengatakan bahwa ada framing-framing jahat yang mencoba ingin menjatuhkan yang dia katakan dari kalangan Sadah Ba'alwi? Ketika Ismail Khalili mengatakan begitu, setidaknya Allah telah menunjukkan tidak selang lama dari ungkapan dia, ternyata ada dari kalangan Ba'alwi yang mengeluarkan fitnah yang luar biasa. Dan mungkin ini semua sudah seperti by design Allah, Mas Erli. Dilalahnya yang dialamatkan secara spesifik oleh Abu Bakar Al-Habsyi ini adalah pesantren dan kiai di Madura. Ini kan yang notabene di sana ada sosok yang membela kalangan Habib yang dianggap telah mendapatkan fitnahan jahat, katakan begitu. Tetapi nggak lama dari ungkapan Ismail Khalili, justru ada fitnah jahat yang dikeluarkan oleh sosok yang notabene dari kalangan Habib Ba'alwi, yaitu Abu Bakar Al-Habsyi. Meskipun punya imunitas sebagai wakil rakyat, tapi sebagai sebuah penanda cukup membuktikan kepada masyarakat luas bahwa ini loh perilaku Habib-Habib itu. Masih nggak percaya, nggak tanggung-tanggung yang mereka umpat caci itu pesantren. Jadi saya jadi teringat Trans 7 itu notabene sebuah TV yang memang banyak menyiarkan dari kalangan tokoh-tokoh habaib, Mas. Dan selalu rentetannya itu kok yang menjadi sasaran beberapa Habib di sosial media itu kok dialamatkan ke pesantren dan NU dan Kiai. Jadi saya jadi mempertanyakan apakah ini ada skenario sehingga masing-masing Habib itu kayak dikasih job deskripsi, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Jadi nggak kapok. Yang bagian sholawatan mempromosikan Rizik Syihab gurune NU, katakan begitu. Seolah-olah memang ada gerakan masif di bidang kebudayaan. Sehingga nggak heran kalau selalu ada yang mengatakan bahwa memang ada sistem kolonialisasi kebudayaan yang luar biasa yang dilakukan oleh klan Ba'alwi terkait dengan lagu-lagu Yatare misalnya, terkait dengan sistem pembodohan, jual apa istilahnya pasir dari taring dengan harga yang seperti itu, jadi kayak lucu-lucuan semuanya, dan kisah-kisah hurufat lain sebagainya itu seolah-olah memang sudah ada by design, memang ada sistem kolonialisasi budaya yang di depan mata yang kita rasakan, kecuali mereka yang masih menggunakan perasaan dan emosi sebagai muhibbin
yang saya nggak tahu apakah mereka sudah merasakan atau belum merasakan, atau sudah merasakan tapi pura-pura nggak merasakan. Saya tidak tahu itu. Pertanyaan kedua yang ingin saya bahas di sini adalah apa dampak sistemiknya terhadap institusi pesantren serta kiai, Mas. Alur berpikir refleksi ini atau framework ini bisa dipahami dari tahapan pertama, tahapan input pada fokus analisis, pernyataan fitnah dan tuduhan narkotika. Itu real itu. Hasil yang diharapkan dari alur berpikir ini adalah mendapatkan data berupa teks, video, dan sebaran media, dan itu betul-betul sudah kita kumpulkan. Mas Charlie paling tidak juga sudah mengumpulkan itu. Kemudian ada proses critical discuss analitik, Mas, di situ. Kita bisa memahami dari critical discuss analitik itu, yaitu terbongkarnya motif dan relasi kuasa di balik teks yang diungkapkan oleh Abu Bakar Al-Habsyi itu. Hasil yang diharapkan masyarakat yang berada dalam diskursus nasab ini akhirnya merasakan betul di sana terungkap dari lisan Abu Bakar Al-Habsyi itu pola delegitimasi terhadap kiai dan pesantren. Itu real itu, Mas. Real. Masih belum percaya Ismail Khalili, silahkan kalau nggak percaya. Tapi real itu terungkap oleh Abu Bakar Al-Habsyi. Meskipun punya imunitas sebagai wakil rakyat, tapi sebagai penanda dari kalangan Ba'alwi yang seolah-olah di situ ada tanggung jawab renteng sesuai dengan job deskripsi masing-masing yang dari sekian kurun waktu sangat merugikan warga Nahdliyin dan merugikan kiai dan pesantren. Sejak Rizik Syihab mengata-ngatain Gus Dur seperti itu, sejak terus diteruskan Bahar Smith sampai mengutek-ngutek nasab Wali Songo misalnya, dan Duriyah Wali Songo dikatakan Wali Songo nggak punya keturunan dari laki-laki misalnya, dan lain sebagainya. Ini kayak ngobrak-ngabrik sistem kebudayaan Nusantara, dan bagaimana geliat mereka ketika ada isu Islam Nusantara, sistem penolakan mereka seolah-olah memang anti Islam Nusantara. Coba pidato-pidato anti Islam Nusantara kalau berani diungkapkan sekarang ini, sejak munculnya tesis Kiai Imad, lebih ramai lagi nanti. Saya kira nggak ada Habib lagi, nggak ada Habib yang berani lagi menolak Islam Nusantara setelah 4 tahun terakhir ini. Sebelum 4 tahun terakhir ini mereka pada nolak. Setelah 4 tahun terakhir ini nggak ada yang berani. Saya udah perkirakan nggak ada yang berani. Karena seiring dengan tesis Kiai Imad itu ada kesadaran kolektif yang memang semakin sadar masyarakat untuk bisa memahami geliat kalangan Habib Ba'alwi yang cukup tidak membuat nyaman sistem kebudayaan dan sistem keberagamaan di kalangan masyarakat pribumi terkait dengan konsep Islam Nusantara itu. Dan itu bisa dilihat, Mas, dalam proses kritis kalau kita memahaminya terkait dengan bukti empiris dan sejarah, dan bisa dilihat juga terkait dengan narasi, fabrikasi, dan fitnah. Dan ketika Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan kawasan pesantren yang sudah dimasuki jaringan narkotika ini kan fitnah yang keji, biadab menurut saya itu, sangat biadab sekali itu, tidak sopan itu. Ibarat seorang wakil rakyat tapi justru ungkapannya tidak diserahkan pada data. Padahal setiap wakil rakyat, Mas, itu ada tim ahli loh, Mas, di sana. Harusnya setiap mau rapat itu ada riset-riset dari tim ahli. Setiap fraksi itu ada staf ahlinya, Mas. Ada tim ahli yang tidak dari kalangan politisi yang memang di-hire untuk
membackup, mengumpulkan data-data di lapangan sebagai bahan yang akan mereka paparkan dalam sidang-sidang DPR. Harusnya melalui riset dari tim ahli atau melalui ketajaman pembacaan sebagai wakil rakyat terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Tidak asal ngomong seperti itu. Memasukkan pesantren sebagai kawasan jaringan narkotika itu kan jahat sekali menurut saya. Jahat, dan itu yang di luar prediksi Ismail Khalili menurut saya. Ternyata Allah menjawab. Nggak lama kemudian muncul Abu Bakar Al-Habsyi, meskipun punya imunitas sebagai wakil rakyat ketika nggak bisa diadili dan nggak bisa dipersoalkan, tapi paling tidak sebagai penanda kalau dia itu adalah dari kalangan Ba'alwi. Dia kemana-mana juga menggunakan marga Al-Habsyinya di namanya itu. Ada analisis tekstual, Mas Charlie, yang saya lakukan setelah saya memeriksa diksi di video Abu Bakar Al-Habsyi yang digunakan dalam pernyataannya itu, yaitu menggunakan kata yang memicu emosi memang, Mas. Kata narkotika, jaringan, transaksi, itu seolah-olah menyamakan institusi suci, institusi pesantren, saya katakan gitu, disamakan dengan kartel kriminal. Ini kan luar biasa, jahat sekali menurut saya, luar biasa. Dan sangat wajar sebenarnya jika para kiai pesantren marah, khususnya di kawasan Madura, Mas. Ada praktek diskursif, Mas, yang saya pahami itu. Setelah saya teliti itu, ternyata banyak media sosial dan media massa yang memproduksi ulang pernyataan tersebut, sehingga narasi ini menyebar melalui akun-akun anonim atau melalui kanal terorganisir. Dan ini secara tidak langsung Abu Bakar Al-Habsyi menjadi sumber fitnah sebenarnya. Dalam konteks undang hukum yang secara langsung memiliki imunitas seperti yang dikatakan oleh Gus Haikal tadi, tapi dalam konteks moral masyarakat boleh menuntut, masyarakat boleh punya hak untuk berdemonstrasi, menuntut, bahkan kalau bisa diturunkan itu, karena tidak bertanggung jawab, betul-betul apa yang dia katakan itu tidak memiliki dasar, mengusik tatanan. Saya tidak tahu dalam tinjauan yang lebih jauh tentang aspek hukum, seorang wakil rakyat yang memfitnah institusi sosial yang notabene sakral, pesantren, dan kiai tanpa bukti, tanpa data, secara spesifik, dan itu dikatakan secara umum di Madura, sementara di Madura itu banyak pesantren, banyak kiai. Belum lagi istilah pesantren yang diungkapkan secara umum sebelum menyebut kata Madura, itu juga menurut saya terlalu berani Abu Bakar Al-Habsyi menyamakan kesemuanya itu seperti kartel kriminal, saya katakan begitu. Praktek sosial sekarang, Mas. Bagaimana hubungan wacana ini? Hubungan wacana ini dengan kondisi sosial politik akhirnya bisa kita pahami muncul sebagai pengalihan isu terkait dengan kontroversi nasabah Alwi yang sedang ramai di sosial media. Ini saya katakan merupakan poin krusial untuk melihat apakah ada hubungan timbal balik antara pertahanan nasab dan penyerangan marwah pesantren itu. Dan perlu diketahui masyarakat pesantren, kiai-kiai seperti Kiai Ima dan lain sebagainya, mengkritisi nasabah Alwi itu karena ada pola-pola, ada perilaku, ada attitude para habib yang diantaranya seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Habsyi itu. Cukup menyinggung, cukup mengganggu dan mengusik ketenangan, saya katakan begitu. Seperti yang dikatakan Faisal itu mengusik ketenangan. Seperti yang dulu pernah dikatakan Taufik Assegaf sebagai ketua Robitoh, menyebut kiai yang dekat pemerintah dengan istilah yang menyamakan dengan hewan, itu sangat mengusik ketenangan itu. Seperti yang
provokasi yang dilakukan oleh Habib Rizik mengusik ketenangan itu. Seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith mengusik ketenangan itu. Penceramah-penceramah dari kalangan Ba'alwi di sosial media mengusik ketenangan itu. Seolah-olah kiai itu memang harus berada di posisi inlander di bawah kalangan Ba'alwi. Kalau tidak menghormati Ba'alwi dan lain sebagainya, sholatnya tidak diterima lah, tidak dapat syafaat lah, tidak dapat akan kualat dan lain sebagainya. Itu kan posisi-posisi yang memang sangat tidak manusiawi, tidak punya komitmen untuk membangun kesetaraan sebagai umat min umat Nabi Muhammad SAW, tidak punya komitmen untuk membangun keadilan dalam berbangsa dan bernegara ini, ingin menciptakan kelas. Saya jadi teringat nasab, ada 5 golongan yang memiliki jaringan kenasaban kemarin yang saya sebutkan, Mas. Ternyata ada satu kenasaban yang dijadikan sebagai sebuah sistem kasta, itu dari India ternyata, Mas. Jadi saya nggak tahu mengapa di Indonesia ada klan Ba'alwi yang notabene di lingkungan masyarakat Indonesia itu pada punya silsilah masing-masing, tapi tidak pernah memasukkan silsilah itu dalam sistem kasta. Tapi saya baca di kalangan Ba'alwi memasukkan sistem kenasaban itu sebagaimana disampaikan oleh tokoh-tokoh Ba'alwi, seolah-olah nasab itu sebagai sebuah pola kasta yang memang harus diterapkan di kalangan jamaah mereka, dan itu sangat mudah kita lacak di sosial media. Misalnya ungkapan-ungkapan yang mengatakan jangankan mengungguli, setara aja tidak boleh misalnya. Dan bagaimana mereka memposisikan Allah di buku-buku khurafat mereka, memposisikan Nabi Muhammad di buku-buku khurafat mereka, memposisikan para sahabat di buku-buku khurafat mereka. Ini kan sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah nasab untuk kasta, bukan nasab untuk sistem kekeluargaan, jaringan kekeluargaan seperti di komunitas-komunitas yang mencatat nasab itu. Dan yang paling tidak enak itu kan nasab untuk kasta melibatkan masyarakat pribumi yang notabene telah menjadikan mereka sebagai saudara, sebagai warga negara yang perlu dihormati, karena dalam kondisi apapun kita semua punya satu kesadaran, semua umat manusia termasuk Ba'alwi itu adalah sosok yang memang memiliki nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan yang kita anggap sama, sesama umat manusia yang sama-sama memiliki kemuliaan. Tetapi anehnya beberapa tokoh itu telah merepresentasi pandangan-pandangan mereka yang mengarah pada sistem kasta. Klan Ba'alwi sebagai sebuah klan yang memiliki posisi unggul dibanding masyarakat pribumi. Ini kan bentuk kasta yang memang harus kita tolak. Kita tolak karena kita tidak mengenal kasta. Kita semua ini tidak mengenal kasta di negeri ini. Yang ada adalah bagaimana membangun keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Kemudian ini, Mas, ada kekerasan simbolik dari teori Bourdieu. Kalau itu kita terasa kalau kita melihat dari perspektif devaluasi modal simbolik, Mas. Pesantren dan kiai itu kan memiliki modal simbolik yang berupa trust atau kepercayaan dan kesucian. Karenanya tuduhan narkotika adalah bentuk kekerasan simbolik yang bertujuan menurunkan harga modal tersebut di mata publik agar masyarakat tidak lagi merujuk kepada kiai tersebut. Ini kalau kita analisis dari perspektif devaluasi modal simbolik, Mas. Tentu kalau nggak kita pahami dari perspektif devaluasi modal simbolik, para kiai dan santri nggak paham maksud buruk dari ungkapan Abu Bakar Al-Habsyi, Mas. Kemudian kita ada kontestasi kuasa di sana, Mas. Dari ungkapan Abu Bakar Al-Habsyi itu ada kontestasi kuasa yang saya pahami. Bisa dilihat
di sana ada upaya delegitimasi otoritas kiai pribumi oleh pihak yang merasa otoritas genealogisnya atau nasabnya sedang digugat, Mas. Dirasakan atau tidak dirasakan itu, Mas. Bukti datanya dari mana? Itu bisa dilihat dari kalau kita melakukan tracing digital, Mas. Banyak jejak digital, video, screenshot, status, atau rekaman suara dari pernyataan fitnah yang diantaranya dilakukan oleh Abu Bakar Al-Habsyi, dan ada tokoh-tokoh Ba'alwi yang lain yang notabene sudah menjadi tokoh di kalangan Ba'alwi, yang sudah ditokohkan di kalangan Habib dan juga Muhyiddin, bahkan itu bisa dilacak itu fitnah-fitnah itu. Selain itu juga banyak perangkat lunak analisis media sosial jika memungkinkan untuk melihat engagement dan sebaran narasi mereka yang luar biasa, Mas. Termasuk kita ngomong seperti ini itu kan karena di latar belakangi sebelum 4 tahun terakhir ini mereka itu kan masif, karena kita nggak kuat terhadap gerakan masif mereka yang merendahkan warga Nahdliyin dan kiai. Akhirnya 4 tahun terakhir ini ada sebuah gerakan yang diantaranya kita support untuk tetap kita suarakan, karena ini diskursus yang baik secara akademik untuk mengingatkan biar tidak jumawa dan hegemonik dari kalangan klan Ba'alwi, Mas. Karena memang realitas sebelum 4 tahun terakhir ini luar biasa jumawa mereka. Kita 4 tahun terakhir ini kan sebenarnya dalam konteks counter wacana sebenarnya, Mas. Counter wacana. Yang memulai mereka kok, yang mengawali mereka. Yang melakukan fitnah-fitnah keji juga mereka. Yang mencaci ulama-ulama kita juga mereka. Yang belok-belokkan sejarah juga mereka. 4 tahun terakhir itu sebenarnya belum waktu yang lama untuk melakukan sebuah counter. Tapi alhamdulillah Allah telah membuat efektivitas counter wacana itu, counter wacana yang kita lakukan. Meskipun mereka melakukan lebih lama, bahkan sudah 1 abad lebih, katakan begitu. Bukti data kedua adalah bisa kita lihat dari verifikasi yuridis, Mas. Nanti bisa diklarifikasi oleh Gus Haikal. Memang aneh bin ajaib. Ternyata belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian atau BNN terkait ada tidaknya bukti atas tuduhan yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Habsyi. Karenanya yang dikatakan Abu Bakar Al-Habsyi adalah wacana fitnah. Karena belum ada berita dari BNN kok dia sudah berani mengatakan begitu, maka itu saya katakan fitnah. Mengapa kita harus takut-takut mengatakan itu fitnah? Itu fitnah. Belum ada bukti, dari kepolisian juga belum ada bukti, kok sudah berani mengatakan begitu. Tapi dia sudah minta maaf, ya minta maaf, alhamdulillah sudah minta maaf. Tetapi itu sebagai sebuah fitnah kan sudah liar, Mas, sudah tersebar kemana-mana, Mas. Dia minta maaf, tapi beritanya masih berkembang kemana-mana. Dia minta maaf, tapi siapa yang bisa membendung berita tersebar kemana-mana? Apalagi minta maafnya secara personal. Harusnya minta maafnya itu melalui kelompok partai yang pertama dan yang kedua melalui Robitoh sekalian. Ini ada anggota yang bandel ini, suka menyebar fitnah, jadi DPR nggak tanggung jawab, menyampaikan dengar pendapat atau pandangan tidak berbasis riset, tidak berbasis data, tidak ada API, pihak kepolisian belum ada berita apa-apa dari pihak kepolisian, dari BNN, sembarangan ngomong begitu misalnya. Kemudian bukti data yang ketiga bisa kita lihat dari beberapa kata kunci informan di sana, Mas. Artinya apa? Dapat dipastikan jika dilakukan wawancara kepada kiai pengelola pesantren yang menjadi objek fitnah untuk mendokumentasikan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh narasi tersebut, itu pasti mereka merasa tersinggung, Mas. Artinya ungkapan Abu Bakar Al-Habsyi itu menyinggung banyak pihak di kalangan pesantren. Gus Haikal yang tadinya nggak mau ikut karena mau membahas Abu Bakar Al-Habsyi,
yang menyinggung pesantren, Gus Haikal sebagai pengasuh pesantren pun ingin ikut speak up, mengadres terkait dengan pandangan Gus Haikal tadi, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Habsyi. Karena itu wajar, karena Gus Haikal sebagai pengasuh pesantren tua, pengasuh pesantren besar, punya alumni banyak ulama, punya alumni banyak profesor, banyak doktor, pesantren yang dikelola Gus Haikal sekarang ini. Kemudian mendengarkan Abu Bakar Al-Habsyi seperti itu, ya wajar lah kalau Gus Haikal tiba-tiba montak pengen ikut merespon, karena itu fitnah keji, Mas Herli, fitnah keji itu. Dan ya memang diakui atau tidak diakui, masyarakat akhirnya mengait-ngaitkan apakah faktor-faktor yang menyebarkan fitnah narkotika ini memiliki afiliasi dengan kelompok yang sedang mempertahankan validitas nasabah Ali. Jawabannya ya. Di nama terakhirnya aja ada Al-Habsyi itu, Mas. Persoalan dia menyampaikan itu tanpa koordinasi, tapi paling tidak keberadaan dia, eksistensi dia itu berafiliasi antara dia sebagai orang partai PKS atau antara Abu Bakar Al-Habsyi sebagai Habib dari kalangan Ba'alwi. Ini realitas, ini fakta. Persoalan ungkapannya itu tanpa ada komunikasi, tanpa ada koordinasi, paling tidak masyarakat akan membaca circle atau lingkaran setan yang lingkaran ini yang menjadi circle atau yang menjadi lingkaran komunikasi dia, latar belakang historis katakan begitu, yang menjadi latar belakang historis dia itu. Kemudian dan tentu saja kalau dilihat dari perspektif civilization change itu kita bisa mengatakan bahwa fitnah itu sebenarnya bukan sekedar kriminalitas biasa, melainkan bisa membuat hambatan peradaban, Mas. Membuat hambatan peradaban. Paling tidak kalau kita boleh bicara secara jujur, integritas institusi pesantren itu sebuah institusi yang mulia, yang suci menurut saya. Karena di sana pesantren sebagai kawah condro di muko, penggemblengan, kok kemudian dituduh telah menjadi kawasan yang terlibat dalam jaringan narkotika, katakan begitu, ini kan luar biasa menurut saya, Mas Herli. Dan itu aja sebagai penutup. Terima kasih, Mas Herli. Ya, ini menarik Pak Kiai, karena tadi yang Pak Kiai sampaikan adalah menganalisis daripada tekstual analisis ya terkait membedah pola bicara. Dan mungkin satu lagi saya tambahkan Pak Kiai, dalam kalimat itu kan menggunakan kata coba cek ke publik. Ya, ini seolah-olah itu menggiring beban pembuktian itu ke publik. Padahal harusnya yang memberikan sebuah pernyataan itu yang menjadi beban pembuktian. Jadi ini hanya untuk membuat kisruh saja, entah itu motifnya apa, apakah ingin untuk mengalihkan isu, tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Kiai bahwa memang itu satu kesatuan dengan satu identitas dan multiperan di kalangan habaib gitu ya. Jadi kalimat yang sangat saya kritisi itulah tentang Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu melempar sebuah pernyataan untuk publik mengeceknya, seolah melempar tanggung jawab, beban pembuktian dilempar kepada publik, dan itu hanya untuk membuat kisruh saja di publik. Nah, mungkin terakhir kepada Gus Haikal untuk bagaimana tentang membedah pola-pola bicara, pernyataan-pernyataan, kalimat demi kalimat, dan juga tadi menanggapi daripada yang disampaikan ke Upit. Monggo sebagai penutup juga pada pertemuan kita malam hari ini. Monggo Gus Haikal. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Herli
luar biasa ya Ubed sudah memaparkan dengan komprehensif dengan berbagai pendekatan ya, baik sosiologis ya, kepesantrenan dan sebagainya. Ya memang saya prihatin ya. Saya sendiri sebenarnya dari tadi juga menahan diri nggak keluar kata-kata yang menyudutkan gitulah. Tapi Pak Yai Ubed malah justru yang lebih ya saya kira lebih menyalahi apa yang ada dalam statement sebelumnya gitu. Ya Mas Ari, memang ada dari narasi-narasi atau perkataan atau diksi itu yang menyudutkan dunia pesantren. Dan kultur pesantren itu kan kultur yang selama ini bisa dikatakan motori oleh Nahdliyin atau NU. Dan kalau dilihat dari kacamata historis, materialismenya, sosiologisnya, si Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini itu memang dekat dengan FPI kan gitu, dekat dengan Rizik Sihab, karena dalam beberapa dokumen yang tersebar di media sosial itu pernah membela FPI untuk tidak dibubarkan, gitu kan, membela narasi-narasi FPI. Gitu. Jadi memang itu ya satu circle gitu, satu circle gitu. Jadi kemudian juga circle-circle yang sudah disampaikan Pak Kiai juga saya sampaikan di yang pertama tadi mengenai Trans 7, mengenai Faisal Segaf dan segala macam segala itu yang mereka itu yang selalu saja secara terang-terangan menyerang dunia pesantren dan kiai. Itu tentunya publik patut menduga bahwa ini memang ada serangan sistematis untuk melemahkan pesantren dan kiai, melemahkan NU. Baik secara institusional NU secara keorganisasian yang di dalam struktural maupun di luar struktural institusi pesantren dan kiainya. Dan ini jika memang tujuannya untuk ke sana, ya kita patut memandang bahwa geopolitik yang sekarang terjadi, mereka melakukan itu karena memang sejak dulu itu kan vis-a-vis gitu gerakan yang mereka bawa dengan misalnya di era Gus Dur gitu, persinggungannya di era Gus Dur setelah bereformasi munculnya Habib Rizik dengan narasi-narasi FPI yang kemudian juga bersinggungan dengan khilafah, bersinggungan, apalagi PKS itu kan sudah umum di mata publik bahwa mereka itu juga mungkin sebagian ya, bukan semuanya, itu banyak Wahabiyah gitu, atau di situ juga banyak Ikhwanul Muslimin ya. Artinya memang secara politis dipandang dari segi ceruk suara gitu kan. Kalau ceruk suara kalau dalam aspek politik kan aspek suara ini kan yang paling penting. Ini ya mereka punya kepentingan untuk melemahkan NU gitu. Padahal NU itu kan secara organisasi, secara institusi itu kan kembali ke kita. Artinya sebenarnya kita tidak berpolitik praktis gitu kan NU itu. Secara institusi. Justru di situ PKB yang berperan gitu. Tapi karena mungkin barangkali mereka merasa mungkin perlu untuk menarik banyak suara dari ceruk Islam ya, penduduk negara Indonesia ini yang 280 juta ini masuk Islam itu, untuk perlu akhirnya menggiring suara itu
menarik suara sebanyak kalah mereka. Artinya apa? Stigma negatif itu dicapkan pada kaum Nahdliyin gitu. Agar orang-orang keluar dari benteng Nahdliyin itu. Nah ini kan tindakan yang sangat pengecut gitu maksudnya. Berarti pengecut apa? Dilakukan di dalam koridor yang imunitas gitu loh. Di dalam ruang yang itu ada rapat kerja DPR legislatif yang memang tidak akan bisa dia akan untuk diperkarakan gitu kan. Artinya ini indikasinya memang terencana kan gitu. Terencana seperti saya sampaikan tadi gitu. Jadi apa namanya jadi irisan-irisan ini yang terus berulang-ulang yang sikel-sikel tadi itu apa namanya bahkan kita juga sebenarnya sangat malu sekali ya. Kenapa banyak warga Nahdliyin gitu, yang justru secara terang-terangan membela mereka. Padahal mereka secara terang-terangan berkali-kali menghina kiai kita, menghina Mbah Hasyim Asy'ari, menghina Gus Dur. Itu kan betapa kuatnya doktrin mereka itu. Sehingga simbol nasab gitu, dengan keturunan nabinya itu seolah-olah bisa melakukan apa saja, seolah-olah bisa menjatuhkan siapa saja, bisa menghina siapa saja. Dan apa orang-orang yang kemudian percaya dengan nasab itu membiarkan apa-apa yang dilakukan oleh mereka itu dan seolah-olah sah tindakan itu karena dilakukan oleh Nabi. Ketika apa yang dilakukan oleh Nabi mau itu sebejat apapun seolah-olah jadi sah gitu loh. Jadi ini yang miris, yang apa namanya prihatin dengan santri-santri atau Nahdliyin yang masih setia dengan mereka meskipun dan apa ya kebiasaan tidak mengecek data dan fakta itu tidak hanya di kalangan Ba'alawiyah saja, tapi pengikut Ba'alawiyah juga sama kena juga gitu. Maksudnya kebiasaan itu menurun juga di mereka gitu. Mereka tanpa cek data dan fakta bernarasi saja gitu. Jadi yang di misalnya apa seperti Nusron Wahid, saya seyakin-yakinnya meyakini Habib itu Nabi. Ya, seyakin-yakinnya itu kan bukan data itu. Sakarpu dewe kan gitu. Kalau orang santri ngomong nafsi-nafsi lah gitu. Nah, atau Ismail Khalili kan gitu. Dengan narasi-narasi yang dibangun seolah-olah Mbah Khalil Bangkalan itu mengakui Pak Alawi. Enggak mengakui. Itu hanya sebatas penghormatan saja. Enggak ada yang namanya mengisbat itu enggak. Artinya mengakui nasab secara apa namanya sah itu enggak ada. Dulu kiai-kiai kita begitu semua sebelum kepalsuan mereka itu terungkap. Gitu. Artinya narasi-narasi sebelum tesis-tesis atau bukti-bukti ini terungkap, bukti DNA, bukti sejarah ini, itu kan narasi-narasi yang tidak perlu dipakai sebenarnya. Karena narasi yang masih dugaan, masih don-don gitu kan. Itu dan itu mereka nggak sulit keluar dari situ. Sulit keluar dari situ. Nah, nanti ditarik kembali lagi seperti yang sudah disampaikan Mas Cari berulang-ulang dalam podcastnya, pasti ujung-ujungnya nanti bawa tokoh besar untuk mengklaim bahwa itu nasab Nabi. Entah itu kakeknya, entah itu siapa gitu. Untuk menguatkan pendapatnya dia. Ya itu tidak ada datanya. Apa narasi saja gitu. Dan ini kok hanya narasi tapi di tempat yang itu lembaga legislatif yang ya, institusi negara yang harusnya itu seperti yang dikatakan ya Ubed itu sangat mudah untuk menggali data di situ. Kenapa terem cuan keuntungan itu disematkan pada pondok pesantren dan cuannya itu dari narkoba gitu loh. Coba dicek itu, nah kamu ngecek sendiri kan bisa, ngapain gitu keluar di
forum yang itu dipertontonkan ke publik Indonesia gitu kan. Itu jahat gitu. Jadi semoga ya tidak terulang lagi. Jadi kalau mau perspektif konspirasi banyak sebenarnya. Ada ini semacam cek ombak gitu. Ketika kemarin narasi Trans 7 dilontarkan, gimana respon dunia pesantren? Ada nggak responnya? Ketika misalnya narasi seperti penghinaan Asegaf itu, gimana dunia pesantren? Ini cek ombak lagi ini melalui DPR, gimana narasi pembelaan kaum santri gimana gitu. Ini cek ombak terus kan ini. Kalau ternyata PBNU diam, misalnya PKB diam, P3 diam, MUI lah gitu, suara menegur paling tidak. Nah, yang punya otoritas itu kan dibutuhkan karena mereka itu apa yang kemudian menjadi concern kalau tidak terhadap kegundahan umatnya gitu loh, kegundahan keprihatinan umatnya gitu. Jadi kembali lagi bahwa institusi keagamaan ini sebenarnya kan ketika NU atau pesantren itu sudah berdiri di luar institusi politik itu kan tidak perlu sebenarnya untuk dikait-kaitkan dengan kepentingan-kepentingan yang sebenarnya itu praktis instan kalau berbicara politik itu. Karena marwah santri, marwah pesantren itu sebenarnya wajah Islam Indonesia, bisa dibilang begitu. Ketika itu mereka menjatuhkan pesantren, menjatuhkan kiai itu sebenarnya seperti melubangi kapal sendiri sebenarnya. Karena kalau pesantren ini lemah, kiai lemah, yang menjadi pilar kebangsaan ini lemah, ya kemudian asing masuk untuk bisa ngutek-ngutek seenaknya mereka sendiri. Dan kita mesti seperti yang sudah kita kaji di podcast yang lalu ya, ada narasi-narasi atau ada bukti-bukti yang mengarah, alat bukti yang mengarah keterlibatan politik global gitu. George Soros dana masuk melalui LSM, melalui kemudian ke Safik Ali, Islamiko, ke Rumel Abbas itu kan indikasi-indikasi ada kepentingan global gitu yang itu ikut bermain. Artinya narasi-narasi ini saya khawatirnya bagian dari itu untuk membenturkan gitu. Dan ini selalu Nahdliyin yang dirugikan dan Nahdliyin yang selalu diuji kesabarannya gitu. Kesabarannya selalu diuji gitu. Ya karena kita selalu mendapat serangan itu ya karena kita kita bentengnya, kita pilarnya, kita memang yang ingin mereka jatuhkan ya mengambil dunia pesantren itu. Kepentingan selama pesantren dunia ini kiai stabil itu ya Indonesia insya Allah selalu stabil barokah gitu. Nah ini ketika kemudian institusi PBNU-nya tidak stabil, digoyang sana sini, ada isu tambang dan sebagainya, dunia pesantrennya digoyang dengan isu narkoba, nanti tokoh-tokohnya disakralisasi kiai, tidak dihormati, diserang dengan isu feodal dan sebagainya, tidak perbudakan spiritual dan sebagainya. Ini kan rentetan-rentetan yang isu-isu itu bermunculan terus di akhir tahun-tahun terakhir ini. Jadi kita ya berdoa bersama-sama semoga tetap kuat gitu pesantren gitu. Dan saya pikir ini tugas kita bersama yang bagi semua pihak. Kalau institusi yang punya otoritas itu diam ya minimal suara-suara kita bisa ikut memberi counter wacana yang bermanfaat. Dari Ubed semoga juga bisa selalu memberi pencerahan untuk kita semua. Mungkin begitu, Mas Atik, semoga bermanfaat. Baik. Ada tambahan, Pak Kiai? Baik, makasih Mas Arli. Jadi saya itu
betul-betul terasa nikmat, Mas, membaca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi subhanallah, keagungan Allah itu luar biasa, Mas, ketika beliau sudah punya kudrah iradah itu. Kemarin di Saltanggul, Ismail Khalili kan mengatakan ada fitnah-fitnah jahat kepada klan Ba'alwi lah, bahasa saya begitu. Tetapi nggak lama kemudian ada fenomena Abu Bakar Al-Habsyi yang ngomong begini. Sekarang pertanyaannya siapa yang fitnah jahat gitu. Kebuka dengan sendirinya Pak Kiai ya ternyata ya. Iya, Allah itu betul-betul menunjukkan betul fenomena itu. Ketika Ismail Khalili mengatakan ada fitnah jahat, Allah menunjukkan, kalau boleh istilah bahasa saya ini loh, lihat sendiri, saudara kamu pribumi yang melakukan fitnah jahat atau Ba'alwi katakan begitu, atau dari klan Ba'alwi katakan begitu. Dan ini hikmahnya luar biasa, Mas Charlie. Terlepas tuntutan masyarakat Madura atau para kiai santri terhadap Abu Bakar Al-Habsyi, saya tidak tahulah perkembangannya nanti, tapi paling tidak kalau saya memetik hikmah dari fenomena ini hikmahnya luar biasa. Pertama, fenomena Abu Bakar Al-Habsyi setidaknya bisa menjawab kegelisahan Ismail Khalili yang seolah-olah ada fitnah jahat yang dialamatkan kepada klan Ba'alwi katakan begitu. Sehingga Abu Bakar Al-Habsyi ini sebagai fenomena yang memang ditunjukkan Allah. Karena saya termasuk orang yang percaya, Mas, man yuharrik Allah muharrik. Siapa yang menggerakkan kesemestaan ini? Allah muharrik, Allah yang menggerakkan kesemestaan ini. Jadi munculnya ungkapan Ismail Khalili, saya katakan ada hikmahnya juga untuk edukasi, lebih membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Karena kalau nggak ada ungkapan Ismail Khalili itu diskursus ini kok makin redup gitu loh, Mas. Kalau ada ungkapan Ismail Khalili kan diskursus ini menjadi hangat kembali. Jadi sebenarnya yang makin ramai Pak Kiai di komentari. Iya, makin ramai. Yang menghangatkan diskursus ini sebenarnya para muhibbin, dan itu bisa menjadi instrumen untuk membentuk kesadaran masyarakat kecil. Ketika semakin ramai di sosial media itu kan semakin algoritmanya tertarik, semakin banyak orang nonton, dan pada titik itulah ada hikmah yang luar biasa untuk membentuk kesadaran kolektif, Mas. Dan yang menarik, yang meramaikan Ismail Khalili, yang menjawab Abu Bakar Al-Habsyi, Mas. Bahasa kasarnya, Ismail Khalili kamu mengatakan begitu, saya mengatakan begini loh. Gitu. Sehingga betul. Orang tahu yang memfitnah siapa, yang difitnah siapa. Dan posisi kita adalah posisi yang melakukan kontrwacana. Biar betul-betul peradaban ini itu betul-betul terbangun dengan sebuah peradaban yang jujur, sebuah peradaban yang penuh kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, Mas. Dan ini sekaligus juga mengingatkan kepada para kiai santri yang entah yang belum nonton diskursus ini atau yang tidak mau tahu, biar betul-betul responsif, betul-betul mengikuti perkembangan terkait fenomena Habib Ba'alwi ini, sehingga yang dengan fenomena Ismail Khalili, dengan fenomena Abu Bakar Al-Habsyi, akhirnya kiai santri yang belum baca buku Adlan Khurafat Ba'alwi, Habib Ba'alwi, kemudian membaca buku itu, gitu. Sehingga fenomena Ismail Khalili, Abu Bakar Al-Habsyi itu bisa menjadi pantulan kesadaran literasi masyarakat untuk lebih jauh membaca literatur-literatur yang terkait dengan Habib Ba'alwi. Sehingga kalau saya ditanya, pilih mana muhibbin, ada muhibbin yang terus merespon membela Habib Ba'alwi dengan tidak ada muhibbin. Kalau saya suruh ya memilih ada muhibbin, Mas.
Biar muhibinnya lebih banyak juga nggak apa-apa gitu. Biar edukasi publik ini jalan, Mas. Dalam kondisi apapun kita butuh etnografi virtual, istilah saya, Mas. Etnografi virtual ini harus karena memang gini, Mas. Sebelum ada Kiai Imad, itu banyak yang sadar kalau Pak Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi kelebihan Kiai Imad, tesis itu bisa membuat diskursus ini menjadi efektif, Mas. Ada respon, ada berbagai pihak, jadi rame, Mas. Jadi itu kelebihan Kiai Imad, bisa meramaikan diskursus ini, bisa meramaikan diskursus. Makanya kalau sekian bulan nggak ada respon dari beberapa muhibin, saya kangen juga, Mas Erli. Saya senang itu juga. benar. Iya, jujur saya senang. Kalau saya bisa tiap hari Pak Kiai kipin merespon Pak Kiai, tiap hari itu senang saya tuh. Iya, senang saya. Karena Mas Charlie kan juga jadi rame juga kan channelnya Mas Charlie untuk merespon. Jadi terkenal juga Pak Kiai. Ya, semoga Ismail Khalili istiqomah lah membela Pak Alwi, tidak apa-apa, bagus itu. Dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Semoga muncul Habib-Habib yang lain yang belum berkata-kata, yang belum merefleksikan cacian, ya semoga mengeluarkan cacian-cacian berikutnya lah. Biar tambah diskursif itu loh. Jadi critical discourse analitiknya itu biar ada ruang untuk dikaji gitu loh, Mas. Oke, itu aja Mas Dali, terima kasih, Mas. Ya, memang kita harus terima kasih Pak Kiai, sangat terima kasih dengan keadaan kibin-kibin ya. Ya, memang kalau kita buat materi tiap hari, itu semangatnya kena kibin. Semakin kibin tingkah pola, semakin kibin bereaksi, bernarasi, ya maka semakin kita akan mereaksi. Namun bedanya kita mereaksi dengan sebuah data dan fakta, bukan hanya retorika saja. Dan menurut hemat saya, Kibin ataupun Klan Ba'alawi itu lebih baik mendengarkan nasihat Kiai Ubed. Waktu itu pernah beliau bilang lebih baik Ba'ala itu diam. Semakin banyak bernarasi, semakin banyak berbicara, ya semakin kita akan bereaksi, semakin publik makin yakin bahwasanya Ba'ala bukan cucu Nabi gitu loh. Nah, apalagi dengan kehadiran tadi Abu Bakar Al-Habsyi ya, dengan penyataannya itu kan, kalau memang tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, untuk apa disampaikan gitu loh. Jadi kalau kita bisa simpulkan, mereka hobi menuduh tanpa bukti, sama saja dengan mereka hobi mengklaim juga tidak ada bukti sama sekali. Itulah memang pola-pola yang sangat konsisten yang selalu menghiasi di sosial media. Saya ikut senang juga, saya berharap tiap hari lah ada minimal 1 atau 2 pola tingkah polanya Kibin Mbak Kiai untuk bisa kita reaksi. Apalagi Gus Haikal, saya Gus Rocky yang sedang menyimak di kolom komentar juga senang Mbak Kiai kalau ada Kibin-Kibin yang bereaksi frontal gitu, senang sekali gitu kan, untuk kita bisa bereaksi. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Yang penting kita tetap menyamakan mereka semua dengan kita, sama-sama sebagai manusia yang punya hak kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, Mas. Dan betul. Sana, Mas. Terima kasih Mas. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih KUP dan Gus Haikal. Mungkin nanti kalau Gus Haikal kurang puas untuk memberikan sebuah pendapat, nanti kita bisa adakan sesi dengan biasa kita ada Gus Rocky di sini sedang menonton podcast kita malam hari ini. Nanti ada Gus Aji atau Dr. Sugeng yang memang di sebuah podcast yang dikemas dengan bercanda, serius, santai, dan tentunya kita pakai data. Ya, kita pakai fakta, kita pakai analisis, tidak hanya serta-merta hanya berretorika saja gitu ya. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi di episode yang lebih menarik lagi, kita bahas untuk tema-tema yang menarik dalam pembahasan polemik nasab. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast kita pada malam ini. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Ayo kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih KUP.